Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Avanza Akbar Putra Subagio. Saya sebagai siswa SMA 1 Batu kelas 12. Dan saya telah mengikuti pelatihan Certified Mental Health Essential Batch 2 pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 dengan trainer Dr. Dito Anurogi MSc PhD dan dimoderatori oleh Bu Indah. Dan di video ini saya akan mengulas semua materi yang telah diberikan oleh Dr. Dito. Yang pertama ada tantangan kesehatan mental modern. Kita lanjut akan membahas di bagian pertama, yaitu Fear of Missing Out atau disingkat dengan FOMO. FOMO menciptakan rasa urgensi yang terus-menerus untuk terhubung mengikuti tren yang sedang viral. Hal ini sering mengarah pada kecemasan, stres, dan kelelahan mental. Yang kedua, ada future overthinking. Di era modern, gaya hidup semakin cepat, banyak ekspektasi dan biaya hidup semakin menaik. Hal ini yang membuat individu kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Yang ketiga, ada overstimulan. Terlalu banyak informasi yang konstan, interaksi digital yang tidak berhenti, dan tuntutan hidup yang tinggi sering membebani otak manusia, sehingga otak sulit untuk tenang dan berpikir jernih. Yang keempat ada insecure. Paparan sosial media terhadap kehidupan ideal orang lain seringkali memicu perbandingan yang tidak sehat, sehingga menimbulkan perasaan rendah harga diri, depresi, dan burnout. Yang kelima ada digital addiction. Cahaya biru dari HP ataupun laptop bisa mengganggu hormon melatonin sehingga bisa menurunkan kualitas tidur dan daya ingat yang menurun karena kecanduan alat digital. Yang kedua, ada materi ringkasan sains regenerasi otak. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang neuroplastisitas. Plastisitas berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang berarti membentuk dan memperbarui dari kerusakan. Neuroplastisitas bekerja dengan otak, mengubah koneksi sinapsinya secara struktural sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran, dan cedera. Lalu, memperkuat jalur yang sering digunakan prinsip gunakan atau hilang untuk meningkatkan efisien dan memori. Neuroplastisitas didorong oleh pengulangan, tantangan, dan stimulasi yang tepat. Selanjutnya ada stem cell. Stem cell adalah sel induk yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel saraf, seperti neuron, astrosit, dan oligodendrosit. Stem cell sendiri biasanya digunakan untuk menggantikan sel yang mati atau rusak akibat cedera atau penyakit seperti stroke, Alzheimer, dan Parkinson. Yang ketiga, ada ringkasan materi strategi pencegahan bundir. Bundir adalah kematian yang diniatkan oleh terhadap dirinya. Tema utama dari kasus ini terjadi pada orang-orang yang rapuh dan tak ada harapan terhadap berbagai tekanan pada setiap usia. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama, memberikan dukungan emosional dan mendengarkan tanpa menghakimi. Berbicarakan tentang bundir secara terbuka akan membantu orang tersebut merasa dipahami dan mengurangi perasaan terisolasi, bukan menanamkan ide tersebut. Yang kedua, yaitu mengamankan lingkungan dari benda tajam. Jika seorang berada di kondisi krisis, pastikan untuk mengamankan lingkungan dari benda-benda yang dapat membahayakannya. Yang ketiga, mendorong ke akses kesehatan mental. Bantu individu tersebut untuk mencari bantuan seperti psikolog dan psikiater, sehingga dapat mengkombinasikan psikoterapi dan farmakoterapi untuk mencegah pemikiran untuk membahayakan diri sendiri. Yang keempat, membantu individual tersebut untuk melakukan kegiatan baru, sehingga individu tersebut tidak merasa kesepian dan mengisolasi diri sendiri karena merasa memiliki teman yang siap mensupport dia. Materi ringkasan keempat yaitu kecanduan digital. Kecanduan digital sendiri adalah menggunakan perangkat digital yang berlebihan dan tidak terkendali, sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, hubungan sosial, maupun kesehatan fisik dan mental.
Cara kerja otak yang kecanduan alat digital. Yang pertama, ada pelepasan zat dopamin. Saat menggunakan teknologi, otak melepaskan dopamin dan serotonin sehingga membuat motivasi. Hal ini membuat otak berkata untuk coba sekali lagi secara berulang-ulang kali. Yang kedua, mekanisme coping emosional. Saat individu merasa stres, sedih, maupun kesepian, pengguna banyak yang lari kecanduan teknologi untuk menenangkan diri, menenangkan sebagai pelarian emosional. Materi ringkasan terakhir, cara menggunakan teknologi dengan bijak. Yang pertama, membatasi screen time. Atur durasi penggunaan gawai dan matikan notifikasi tidak penting untuk menjaga fokus. Yang kedua, mencari kegiatan produktif selain menggunakan teknologi digital. Carilah kegiatan produktif seperti membaca buku, olahraga, belajar, atau kegiatan lainnya yang produktif. Bersikap baik di dunia digital. Terapkan etika dalam berkomunikasi dan hindari ujaran yang kebencian terhadap orang lain. Yang keempat, gunakan alat digital dengan tujuannya, seperti belajar, berkarya, mencari lomba yang sesuai minat Anda. Kita sudah sampai di ujung video, dan kesimpulannya, kita sebagai masyarakat, kita harus lebih peduli dan memahami tentang kesehatan mental. Dan kita gak boleh untuk meremehkan atau menghakimi orang dengan masalah kesehatan mental. Tapi kita harus mendengarkan dan membantu dia supaya bisa menyelesaikan masalahnya dan membuat dia ceria lagi. Dan sekian dari video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan saya di video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.